Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, setiap Allah memerintah atau melarang sesuatu kepada hambanya itu pasti ada maksud dan tujuannya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa sih hikmah dari perintah-perintah Allah itu. Salah satunya adalah perintah sholat. Jadi di samping sholat itu adalah kewajiban, tentu ada hikmahnya. Apa saja hikmah dibalik mengerjakan sholat? Yang pertama yang dilihat dari Al-Quran itu surat Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kata Allah, tegakkanlah sholat, karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan niscaya ingatnya Allah itu lebih besar, atau ingat kepada Allah itu pahalanya besar, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, berarti hikmah dari mengerjakan sholat, tentunya nih sholatnya dengan benar ya, sholatnya ya khusyuk, ya tumaknina, sesuai terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Maka sholat yang dia kerjakan minimal adalah 5 waktu itu bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Dia ada rem yang menahan dia untuk tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang melanggar, yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat itu adalah termasuk amalan yang paling utama. Artinya ketika seseorang mengerjakan ibadah sholat, berarti dia mengerjakan amalan yang paling penting, paling afdol, paling utama. Dalam hadis dijelaskan, hadis Muslim, an Abdillah bin Mas'ud qol sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amali afdol qol as-salatu liwaqtiha. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, saya pernah bertanya kepada Nabi, amalan yang paling afdol itu yang mana? Nabi menjawab dengan tegas, sholat yang dikerjakan pada waktunya. Jadi berarti ketika kita mengerjakan kewajiban, yaitu sholat dengan benar dan pada waktu yang telah Allah tentukan, karena memang inna sholata alal mu'minina kitaban mauquta, sholat itu adalah kewajiban orang iman yang telah ditentukan waktunya. Ketika kita bisa mengerjakan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan aturan, terpenuhi rukun dan syaratnya, maka berarti kita melaksanakan amalan yang paling afdol. Nah, ketika seseorang mengerjakan suatu perintah atau amalan yang paling afdol, maka Allah mencintai orang itu. Jadi dengan kita mengerjakan sholat, berarti kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kita mengerjakan amalan yang paling utama. Jadi memang amalan yang nanti akan dihisab pertama kali di hari kiamat ya juga sholat. Kalau sholatnya tidak benar atau apalagi sholatnya tidak dikerjakan, ya, maka kebaikan-kebaikan yang lain itu akan sangat sulit diterima oleh Allah. Karena ibarat kita ini punya rumah dan di dalam rumah kita itu banyak aset kita, tapi kalau pagar rumah itu nggak bisa dibuka dan pintu rumah nggak bisa dibuka, maka kita nggak akan bisa menikmati, merasakan aset kita yang ada di dalam rumah, walaupun itu punya kita. Nah, amalan-amalan kebaikan yang kita kerjakan itu semuanya bisa kita nikmati asalkan sholat kita kerjakan dengan benar. Jadi gerbangnya itu ya sholatnya itu, karena sholat itu adalah amalan yang paling utama. Hikmah yang selanjutnya adalah penghapus dosa. Kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah dibalut dengan hawa nafsu. Jadi artinya manusia itu cenderung juga mengerjakan kejelekan. Di samping manusia juga ada kecenderungan berbuat
kebaikan. Kalau dalam surat Asy-Syamsi Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada manusia itu ilham fujur dan ilham takwa, ilham durhaka dan ilham takwa. Jadi artinya ketika manusia mengerjakan ilham fujur, dia akan mendapatkan dosa. Nah, sholat itu bisa berfungsi sebagai penghapus dosa. Nabi pernah bersabda dalam hadis Muslim, ara'aitum law ana nahron bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Bagaimana kalian orang-orang Islam seandainya di depan rumah kalian itu ada sungai, kemudian kalian mandi di sungai itu sehari 5 kali. Hal yabqa min darunihi syai'un, apakah ada kotoran yang tersisa? Kata Nabi, qalu, mereka menjawab, la yabqa min darunihi syai'un. Wah, enggak ada Nabi. Lawang mandi 1 hari 5 kali karena di depan rumahnya ada sungai yang sangat jernih. Ya jelas tidak ada kotoran, mandi sehari 5 kali kok. Lalu Nabi berkata, qal fazalika masalu shalawatil khams yamhullahu bihinna al khotoya. Begitu pula sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu menghapus dosa-dosa di antaranya. Jadi kalau orang itu sholat 5 waktunya tertib, maka dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Tentunya ya, sekali lagi, sholatnya itu yang betul, sholatnya sesuai dengan aturan dan terpenuhi rukun serta syaratnya. Dari subuh kemudian ke zuhur itu kan waktunya agak panjang ya. Ada mengerjakan dosa, tapi ingat, dosa jangan disengaja. Kalau dosa dikerjakan dengan meremehkan karena dia berpikir nanti kan ada sholat zuhur, saya ngerjakan dosa saja dengan sengaja, itu malah Allah nggak akan ampuni. Yang Allah ampuni adalah dosa yang memang dia tidak sengaja dan tidak dengan keadaan meremehkan, mungkin dia terkalahkan oleh hawa nafsunya, dan ini termasuk dosa kecil. Nah, ketika dia sholat zuhur, dia wudhu, dia sholat zuhur, maka hapuslah dosa-dosanya. Zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, juga demikian. Jadi yang hikmah yang ketiga itu adalah penghapus dosa. Dan hikmah yang keempat itu adalah sebagai cahaya, sebagai nur. Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'i ma bainas samawati wal ard, wassalatu nur. Jadi bersuci itu adalah separuhnya iman. Alhamdulillah, lafal alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan amal. Jadi kalau sering-sering baca alhamdulillah, alhamdulillah, itu bisa memenuhi timbangan amal, memperberat timbangan amal. Subhanallah dan alhamdulillah itu keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Dan sholat itu adalah sebagai cahaya nanti di hari kiamat. Jadi orang-orang yang sholat, kemudian dia sujud, dia ruku, maka anggota-anggota sujudnya nanti itu akan bercahaya. Bahkan nauzubillah min dzalik, tapi ya, orang iman yang mampir ke neraka karena ada dosa-dosa yang dia kerjakan, itu anggota tubuh yang terkena sujud tidak terbakar oleh api neraka, dan itu nanti menjadi tanda ketika malaikat akan mengangkat dia. Jadi ketika malaikat diperintah oleh Allah, angkatlah orang-orang iman yang mampir ke neraka. Kata malaikat, ciri-cirinya bagaimana ya Allah? Ciri-cirinya adalah dari bekas sujudnya. Bekas sujudnya itu nanti bercahaya, itu yang akan diangkat. Tapi kita tidak berharap bahwa cahayanya itu adalah cahaya yang ada di neraka ketika akan diangkat, nauzubillah min dzalik ya. Tapi merupakan cahaya yang bersinar ketika kita berjalan di akhirat menuju ke dalam surga tanpa mampir ke neraka. Karena semuanya nanti kan akan melewati sirat, akan melewati titian di atas neraka jahanam untuk menuju surga. Nah, saat itu kita sangat butuh nur, sangat butuh cahaya. Orang yang mengerjakan sholat dengan benar, maka dia akan memiliki cahaya itu. Dan yang terakhir adalah sebagai penenang jiwa. Orang yang mengerjakan sholat, jiwanya akan tenang, dengan catatan sholatnya benar-benar dikerjakan dengan khusyuk, dengan benar, dan bukan hanya sekedar ingin menggugurkan kewajiban, bukan, tapi dia kerjakan sholat atas dasar kerinduan kepada Allah. Ketika seseorang melaksanakan sholat atas dasar kerinduan kepada Allah,
atas dasar kenikmatan, maka betul-betul sholat itu menjadi penenang jiwa. Hasan Al-Basri itu mengatakan ketenangan jiwa berasal dari 3 hal, atau ada 3 hal yang bisa menyebabkan ketenangan jiwa. Yang pertama adalah berzikir, yang kedua adalah membaca Al-Quran, yang ketiga adalah mengerjakan sholat. Jadi kalau orang iman merasa jiwanya gundah, silahkan pilihlah dari 3 hal itu. Kalau kita mengerjakan sholat sebenarnya komplit. Kenapa? Karena di dalam sholat ada baca Al-Quran dan ada zikirnya. Makanya ada seorang sahabat ketika dia mengerjakan sholat, dia menggunakan gamis, ada tawon yang besar masuk ke dalam gamisnya, lalu menggigit atau menyengat kakinya, kedua kakinya sampai bentol-bentol besar. Itu dia tidak bergeming dan tetap mengerjakan sholat karena saking merasakan nikmatnya sholat. Begitu sholatnya selesai, baru terasa sakit. Kemudian dia bertanya kepada temannya, coba tolong lihat di gamis saya ini ada apa. Begitu dilihat, Masya Allah, ternyata ada tawon besar yang mengentup dia. Sahabatnya pada nanya semuanya, kenapa engkau tidak batalkan ketika engkau disengat oleh tawon ini? Wah, bacaan Al-Quran yang saya baca dalam sholat itu membuat saya tidak merasakan yang lain-lain, saking nikmatnya. Subhanallah, itu sholat. Urwah bin Zubair, ya, saya singkat saja ceritanya, bahwa ketika dia diamputasi kakinya, dia tidak mau dibius, dia tidak mau minum arak. Dia lebih memilih diamputasi kakinya ketika sholat, karena ketika dia sholat dia tidak merasakan apa-apa selain kenikmatan berbincang-bincang dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Dan betul ketika dia sedang sujud, kakinya diamputasi, dia tidak merasakan sakit sama sekali, dan dia merasakan sakit ketika sholatnya sudah selesai. Subhanallah ya. Jadi memang sholat sebagai penenang jiwa. Dari Huzaifah, dia berkata, karena Nabi SAW iza hazabahu amrun sholla, dalam hadis Abu Daud. Nabi itu, kata Huzaifah, ketika sedang merasakan tertekan oleh suatu urusan yang berat, maka Nabi langsung sholat, wudhu kemudian sholat. Dalam sholatnya itu jiwanya tenang, rileks ya. Jadi sholat itu merupakan proses relaksasi yang sangat luar biasa. Bahkan ketika dalam perjalanan, kemudian merasakan penatnya dalam perjalanan, terus Nabi akhirnya merindukan waktunya sholat. Sampai Nabi bilang begini, ya Bilal, aqimis sholat, arihna biha, kata Nabi. Hai Bilal, ayo dong tegakkan sholat. Kok kamu nggak azan-azan sih? Udah sholat apa belum sih? Waktunya udah datang apa belum sih? Segera istirahatkan kami dengan menggunakan sholat. Jadi kata Nabi, arihna bis sholat, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan menggunakan sholat. Jadi ketika mengerjakan sholat, Nabi merasakan ketenangan jiwa, merupakan relaksasi, merupakan istirahat yang paling utama dalam mengerjakan sholat itu. Jadi bukan kalimatnya arihna minas sholat, istirahatkan kami dari sholat, jadi kami bosan mengerjakan sholat. Bukan, malah selalu rindu dalam mengerjakan sholat. Kenapa? Karena ketika mengerjakan sholat, hati atau jiwa menjadi tenang. Ketika seseorang merasakan jiwa yang sangat tenang, itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan orang yang jiwanya tenang, badannya lebih sehat. Artinya orang yang mengerjakan sholat dengan benar, dengan tertib, bahkan bukan hanya sholat 5 waktu, termasuk sholat-sholat yang lainnya, insya Allah jiwanya lebih tenang, pikirannya lebih padang, dan badannya lebih sehat. Insya Allah lebih barokah untuk bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas baik di dalam kehidupan dia sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.